Shalom Jemaat yang terkasih, apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Selamat datang di ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Hari ini kita akan sama-sama dilayani oleh Bapak Pendeta Charles Nehemia dengan tema melayani di pekerjaan. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu informasi di GBI Rosipina berikut ini. Pekan lalu baru saja kita sama-sama merayakan hari ulang tahun yang ke-18. Lalu siapa saja dalam pekan ini jemaat kita yang berulang tahun? Ini dia. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, Anda bisa mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda saat ini, yaitu nomor rekening BCA atas nama Diakon Thomas Cipta Mustika di 6600117970. Jemaat yang terkasih, PPKM saat ini sudah memasuki fase yang kedua untuk Jawa dan Bali, tapi tetap perketat terus protokol kesehatan Anda. Saatnya kita akan beribadah. Namun sebelumnya, saya undang untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau berada di atas kami, di atas segala apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Kami bersyukur bahwa setiap musim kehidupan kami Engkau ada ya Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa kami berdoa dan mengucap syukur atas setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang senantiasa menyertai kami dalam setiap aspek musim kehidupan kami. Bapa, saat ini kami akan beribadah. Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu saja setiap pelayan-Mu di tempat ini. Biarkan mereka hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan juga berkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah kali ini Bapak. Biarkan mereka mendapatkan kebaruan senantiasa setiap kali menyaksikan tayangan ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapak kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, saksikan terus ibadah ini hingga akhirnya nanti. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Ada sukacita, amin. Siap untuk memuji nama Tuhan? Saya ajak untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama dengan keluarga. Mari kita memuji Tuhan. Di jalan hidup berliku-liku, dan pengampunan penuh.
siap untuk menjadi pancaran berkatnya Tuhan. Amin. Mari kita kerja lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kerja buat Tuhan, selalu manis. Katakan kerja buat Tuhan. Biar pikul salib, selalu. Sekali lagi kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu manis. Biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, selalu manis. Membawa diri ke ladangnya Tuhan, saudara ikut Tuhan, selalu manis. Manis, ikut Tuhan, selalu manis. Katakan manis, ikut Tuhan, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu manis. Amin. Biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, selalu manis. Membawa diri ke ladangnya Tuhan, saudara ikut Tuhan, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan, selalu manis. Membawa diri ke ladangnya Tuhan, saudara ikut Tuhan, selalu manis. Ikut Tuhan, selalu manis. Ikut Tuhan, selalu manis. Sekali lagi, ikut Tuhan, selalu. Ikut Tuhan, selalu manis. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ikut Tuhan, selalu manis, benar. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman ini kita dibentuk dan kita menjadi bejana-bejananya Tuhan. Engkau gembala kami Tuhan. Pimpinlah setiap langkah kami Yesus.
Berikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan bahwa Dia adalah gembala yang baik, bahwa Dia selalu menuntun dan memberikan tempat yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Oh Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami memimpin, hidupku. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ingat kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih. Katakan Tuhan Yesus Juru Selamat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Shalom jemaat Rosypin yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali berjumpa dalam ibadah di minggu yang kedua di bulan November menjelang akhir tahun 2021. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kami telah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami sekarang rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami lewat Roh Kudus sehingga firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan memberikan pengertian kepada setiap kami untuk kami lebih hidup berkenan, dekat, dan boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah God at Work. Tuhan dalam pekerjaan. Sehubungan dengan subtema kita minggu ini, melayani Tuhan di pekerjaan. Saudara sekalian, kita semua pernah mendengar bahwa kita ini dikasih untuk mengasihi, kita diberkati untuk memberkati, kita dipulihkan untuk memulihkan, dan yang terakhir, kita diselamatkan untuk melayani. Lebih dari itu, kita juga mungkin pernah mendengar bahwa dalam kita melayani Tuhan, bukan berarti kita harus menjadi pendeta, full-timer. Tetapi justru dalam kegiatan keseharian kita lah, kita melayani Tuhan lewat pelayanan kita terhadap sesama. Nah, hari ini kita melihat sebuah kebenaran yang berbicara tentang 3 hal. Yang pertama ini, bagaimana cara kita memandang siapa Tuhan kita dalam pekerjaan kita. Yang kedua, bagaimana firman Tuhan mengubah cara pandang kita terhadap pekerjaan yang kita kerjakan
dalam keseharian kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita melihat bagaimana firman Tuhan mengubah standar kita dalam kita mengerjakan pekerjaan kita. Namun sebelumnya kita akan bersama membaca dari nats kita Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus." Menarik Bapak Ibu, karena kata yang digunakan Paulus di dalam Efesus ini adalah kata hamba. Nah, hamba ini berbicara tentang pekerja. Dalam bahasa Inggris disebut slaves atau budak, atau yang lebih halus disebut servant. Coba kita lihat sejenak. Saya ingin mengajak Bapak Saudara melihat sejenak arti dari kata servanthood atau kehambaan. Melayani dengan hati hamba. Hamba dan kehambaan ini berbicara mengenai sikap hati lebih dari sekedar pekerjaan atau jenis pekerjaan yang dikerjakan. Perhatian di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-6 berkata, "Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus." Di sini kata kuncinya, yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi seorang hamba adalah sikap hati lebih sekali lagi dari sekedar pekerjaan yang dikerjakan. Nah, sekarang kita akan masuk dalam bagian yang pertama. Bagaimana cara kita melihat atau kita memandang siapa Tuhan kita dalam pekerjaan yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Nah, Efesus pasal 6 ayat 5-8 ini menjelaskan bahwa sebagai seorang hamba, rupanya ada dua Tuhan yang kita layani, Bapak Saudara sekalian. Yang pertama adalah Tuhan yang ada di dunia, di ayat yang kelima. Dan yang kedua adalah Tuhan yang ada di sorga, yaitu Kristus. Ayat yang ke-7 berkata seperti ini, "Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia." Perhatikan bahwa ayat-ayat dalam Efesus pasal 6 ini juga sebetulnya Bapak Ibu paralel dengan Kolose pasal 3 ayat 23 yang berkata, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan sikap hati ya, segenap hatimu," ini dia, "seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Jadi kembali lagi, pengertian ini terbagi dalam dua hal. Ya, ada dua Tuhan, sekali lagi Tuhan di bumi sama Tuhan di surga. Tetapi ini pengertian ini terbagi dalam dua hal, ada sikap hati dan keadaan fisik yang harus kita perhatikan. Selama kita hidup di dunia ini, keadaan fisik kita adalah mengabdi kepada Tuhan yang ada di dunia. Entah berapa sering kita mungkin pindah atau berganti pekerjaan, berarti sedemikian seringnya juga kita punya tuan-tuan di tempat pekerjaan kita yang baru itu. Tetapi dimanapun kita bekerja, maka kita akan terikat dan mengabdi pada Tuhan di tempat di mana kita bekerja secara fisik. Namun, dengar baik Bapak Ibu, sekalipun kita hidup di dunia ini, tetapi sikap hati kita adalah mengabdi kepada Tuhan yang ada di surga, yaitu Kristus. Ini berarti apapun yang kita kerjakan di dunia ini, termasuk pengabdian kita dalam pekerjaan keseharian kita di dunia, harus tetap mengacu kepada sikap hati bahwa pengabdian kita yang sesungguhnya adalah kepada Tuhan yang ada di sorga, yaitu Kristus Yesus. Amin, saudara sekalian. Nah, inilah yang maksud dari bagian yang pertama, yaitu bagaimana cara kita memandang siapa Tuhan kita dalam pekerjaan kita. Nah, pada waktu kita dapat melakukan bagian yang pertama ini, maka domino efek daripada hal ini adalah di bagian kedua dan ketiga. Waktu kita sadar bahwa kita punya Tuhan di dunia ini, tetapi kita mengabdi sikap hati kita kepada Tuhan yang ada di sorga, maka cara pandang kita terhadap pekerjaan keseharian kita, standar kita dalam kita mengerjakan pekerjaan keseharian kita, pasti akan berubah. Kita nggak lagi mengerjakan pekerjaan kita dengan ngedumel, kesel, males, nggak fokus, nggak serius, seenak diri kita sendiri dan sebagainya. Tetapi kita pasti mengerjakannya dengan semangat.
serius, fokus. Dan dalam istilah profesional ini disebut 110% yang kita berikan atas pekerjaan kita. Ini menarik Bapak Ibu, 110%. Kenapa nggak 100%? Karena kita mengerjakannya sekali lagi bukan hanya untuk Tuhan yang ada di dunia ini, namun juga untuk Tuhan kita di surga, yaitu Yesus Kristus. Nah, satu hari ada yang pernah bertanya kepada saya, Pak Pendeta, mengapa saya harus memiliki pemikiran tentang bekerja seperti untuk Tuhan ke dalam pekerjaan keseharian kita? Bukankah ini sebetulnya hanya berlaku waktu kita melakukan pekerjaan atau pelayanan kita di gereja aja? Bapak Ibu, saya menemukan ada dua jawaban untuk hal ini. Jawaban yang pertama adalah pekerjaan keseharian kita adalah hal yang paling menyita waktu kita sepanjang umur hidup kita di dunia ini. Bukan begitu? Bukankah dua waktu yang paling banyak? Seperti kalau kita coba perhatikan hidup kita. Dua waktu yang paling banyak kita pergunakan dalam keseharian kita adalah tidur dan bekerja. Betul Bapak Ibu ya? Dalam 24 jam sehari kita pergunakan waktu antara 6 sampai 8 jam mungkin untuk tidur gitu ya. Dan 8 sampai 10 jam untuk bekerja. Bahkan mungkin ada yang lebih kalau harus lembur atau kalau dihitung dari perjalanan pulang pergi kantor dan yang merupakan juga jam kerja kita. Jadi kalau kita hitung secara matematika, 6 ini minimal ya, tidur 6 jam, bekerja 8 jam itu 14 jam. Sedangkan kalau efektifnya 8 jam tidur dan 10 jam bekerja berarti 18 jam. Satu hari ada 24 jam. Berarti antara 10 sampai 6 jam tersisa untuk kita mengerjakan hal-hal yang lain. Belum lagi kalau Bapak Ibu yang punya toko atau restoran, kafe dan sejenisnya, yang mungkin buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, let's say. Jadi ada 12 jam. Jadi setengah hari kita, setiap hari kita pergunakan untuk bekerja. Jadi boleh dibilang bahwa pekerjaan pekerjaan kita ini adalah satu hal yang memakan waktu lebih banyak atau paling banyak dalam keseharian hidup kita. Dan yang hebatnya Bapak Ibu, kita ini bekerja selama mungkin 40, ada yang 60 tahun. Apalagi kalau yang punya toko mungkin sampai seumur hidup akan terus punya toko itu dan mengelola toko tersebut. Kita akan terus-menerus bekerja. Nah ini berarti bahwa mayoritas waktu yang kita pergunakan dalam hidup kita adalah untuk bekerja. Oleh sebab itu pekerjaan dalam keseharian kita lah yang seharusnya menjadi ladang pelayanan yang paling utama dan efektif. Karena dari sudut waktu, disitulah kita menggunakan waktu hidup kita. Jadi penting, bukan hanya melayani di gereja, ya bekerja di dalam rumah Tuhan, tetapi justru di dalam pekerjaan keseharian kita, disitulah tempat kita menjadi anak Tuhan yang efektif dalam melayani Tuhan, dalam mendedikasikan hidup kita, mengabdi hidup kita kepada Tuhan kita lewat pekerjaan kita. Karena sekali lagi dari segi waktu itu yang paling banyak kita gunakan. Jawaban yang kedua untuk pertanyaan tadi, pekerjaan keseharian kita adalah tempat yang terbaik di mana kita menjadi saksi Kristus dengan memperlihatkan iman kekristenan kita. Kalau di gereja Bapak Ibu atau di perkumpulan rohani, tentu saja semuanya baik, semua orang baik atau terlihat baik. Semua orang percaya, beriman, dan semua orang, kebanyakan orang Kristen dalam persekutuan atau gereja. Dan kita berkata kita mengasihi Yesus dan berada dalam lingkungan orang-orang juga yang mengasihi Yesus. Ini adalah hal yang mudah dan boleh dibilang natural atau normal. Tetapi bagaimana waktu kita berada di dalam lingkungan pekerjaan keseharian yang tidak semua rekan kerja kita mengenal Kristus. Tidak semua pekerjaan kita berjalan dengan baik. Tidak semua hal yang terjadi itu terjadi atau dilakukan dengan jujur dan dengan integritas yang sesuai dengan iman kekristenan kita. Dan saya teringat Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 5 ayat 13-14, dikatakan kamu, berarti kita semua yang mengaku sebagai murid-murid Kristus dan orang Kristen ini adalah garam dan terang dunia. Tidak dikatakan garam dan terang di gereja, di persekutuan doa, di rumah tangga,
Tetapi dikatakan kamu adalah garam dan terang dunia. Dunia berarti mencakup gereja. Dunia mencakup rumah tangga, sekolah. Tetapi dunia juga mencakup kantor, toko, pekerjaan, di mana saudara dan saya berada setiap harinya. Lebih lanjut, Matius pasal 16 katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka, orang-orang ini, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini berarti Bapak Ibu, melayani Tuhan menjadi hamba Kristus bukan hanya di gereja, tetapi juga di tempat pekerjaan saudara. Dan wujud dan penerapan dalam pekerjaan kita adalah dengan kita memperlihatkan, firman Tuhan katakan, sehingga orang dapat melihat. Jadi kita harus memperlihatkan, menunjukkan iman Kristiani kita di luar gereja dan keluarga, yaitu di tempat pekerjaan keseharian kita. Puji Tuhan. Oke, sekarang kita masuk dalam pembahasan ayat per ayat dari nats kita hari ini tentang melayani Tuhan lewat pekerjaan kita. Mari kita baca secara lengkap Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 8. Ayat 5 katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat ke-8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Di dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu, sehubungan dengan nats kita hari ini, ada 6 poin yang akan saya jelaskan dengan singkat namun padat. Dan saya berdoa kiranya 6 poin ini dapat menjadi dasar, menjadi pegangan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalankan pekerjaan keseharian kita. Poin yang pertama, sikap hati, ya, bagaimana dan apa yang harus kita miliki untuk kita dapat melayani Tuhan dalam pekerjaan kita. Yang pertama adalah ayat yang kelima A, taat. Taat yang dimaksud di sini adalah sikap hati yang disebut dengan submissive atau menurut. Dan taat atau ketaatan ini hanya dapat dimungkinkan waktu kita punya roh ketaatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mindset kita waktu kita mengerjakan pekerjaan keseharian kita, seperti kita mengerjakannya sekali lagi kepada Tuhan yang di sorga. Berarti pemikiran kita adalah kita harus memiliki ketaatan seperti Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya. Ini berarti, bukan berarti bahwa kita nggak boleh memberikan input atau saran Bapak Ibu kalau kita nggak setuju atau kurang berkenan kepada atasan kita. Boleh saja kita memiliki pandangan, boleh saja kita memiliki ide atau masukan yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan kita yang ada di dunia ini. Tetapi the final say, keputusan yang terakhir adalah ada di tangan atasan kita, tempat di mana kita bekerja, dan apapun yang diputuskan oleh atasan kita, Tuhan kita ini harus kita dengar, kerjakan dan lakukan. Dan ini yang disebut dengan taat kepada Tuhanmu yang di dunia. Poin yang kedua, takut dan gentar. Dengan takut dan gentar, ayat yang kelima A. Kata takut dan gentar bukan penuh ketakutan atau kecemasan, tetapi yang dimaksud adalah respect atau hormat dan loyal atau setia. Dengan kata lain, jangan menjelekkan, jangan merendahkan, apalagi menjatuhkan tuan, pimpinan, bos tempat di mana kita bekerja. Tetapi hormatilah dia dengan apa yang kita dapat lakukan dan berikan. Poin yang ketiga, lanjut. Dengan tulus hati, atau bahasa Inggrisnya sincere heart. Ayat yang kelima B. Dalam terjemahan Amplified dikatakan begini. You have to have sincere heart seeking to please them. Dengan hati yang tulus berusaha menyenangkan mereka. Jadi bukan karena terpaksa, bukan juga karena dipaksa, tetapi hamba dan kehambaan yang berbicara tentang sikap hati ini
diwujudkan dalam apa yang disebut dengan ketulusan hati untuk mengabdi, untuk bekerja, dan memberikan yang terbaik dengan segenap hati kita. Dalam dunia profesional, kita mendengar atau mengenal ada pepatah yang berkata, doing the extra miles. Ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu mengerjakan sesuatu lebih dari apa yang diharapkan dari kita. Mengerjakan sesuatu melebihi dari apa yang diinginkan dari kita. Itu disebut dengan doing the extra miles. Nah, saya teringat waktu saya magang, ya, internship semasa saya kuliah waktu di Berklee College of Music di Boston. Kurang lebih 25 tahun yang lalu. Saya pernah magang sebagai asisten sound engineer dari sebuah studio rekaman yang tempatnya nggak terlalu jauh dari kampus saya. Dan di dalam job description sebagai asisten sound engineer ini nggak ada tuh checklist untuk yang berkata untuk buatin kopi untuk produser. Nggak ada, Bapak Ibu. Tetapi saya tahu bahwa produser yang di tempat saya magang itu adalah orang yang senang sekali ngopi. Ya. Jadi setiap kali dia datang, dia suka bikin kopi dan dia minum kopi. Kadang-kadang dia minta tolong untuk dibuatkan kopi. Jadi saya perhatikan, 1, 2, 3 kali, berarti dia suka ngopi. Nah, the next time waktu saya datang ke studio di magang itu, waktu dia datang, saya sudah buatkan kopi. Saya segera buat kopi dan saya berikan kepada dia 1 kali. Dia berkata, thank you, terima kasih. 2 kali saya lakukan, 3 kali. Sehingga itu menjadi sesuatu yang rutin dan saya udah hafal. Bahkan sebelum dia datang, saya sudah siapkan kopi untuk dia minum. Dan setiap kali saya kerjakan itu, dia selalu bilang, thank you Charles. Ya, I appreciate your attention dan your effort. Terima kasih, aku menghargai waktu dan perhatianmu gitu ya. And guess what, Bapak Ibu? Waktu dia senang, saya juga senang. Pada waktu akhir dari magang atau masa internship saya itu, saya mendapat referensi yang sangat baik dari dia. Yang tentunya menjadi referensi yang bagus untuk CV atau resume saya. Karena saya doing the extra miles. Melakukan yang lebih daripada yang seharusnya ada di job desk itu dengan hati yang tulus. Jadi intinya, doing the extra miles adalah jangan takut untuk melakukan lebih untuk kebaikan pimpinan kita. Dan yang kedua, dan lakukanlah itu dengan ketulusan hati tanpa pamrih. Ingat pepatah, small things matter. Hal-hal yang kecil itu penting. Bahkan firman Tuhan katakan, setialah pada perkara yang kecil, maka akan dipercayakan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu. Haleluya. Lanjut poin yang keempat. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Ayat yang ke-6a. Ya. Nah, poin ini berbicara mengenai sekali lagi sikap hati yang disebut dengan integritas. Satu lagu yang sering kita nyanyikan pada waktu zaman kita sekolah minggu, lagunya seperti ini, Bapak Ibu. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Kemudian kenapa? Tuhan melihat. Nah, banyak orang yang bekerja karena mereka mau jadi people pleaser atau boss pleaser. Bekerja hanya untuk menyenangkan hati orang, menyenangkan hati bosnya saja. Tapi saya ingin katakan, seperti yang firman Tuhan katakan hari ini, sebagai orang Kristen yang mengerti bahwa kita diselamatkan untuk melayani. Dan melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tapi di tempat pekerjaan keseharian kita. Maka seharusnya kita punya satu pandangan atau punya satu mindset bahwa we work not to please people. We are not people pleaser. Kita bukan orang yang berusaha menyenangkan hati orang, tapi kita adalah God pleaser. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang menjadi perbedaan antara people pleaser dan God pleaser adalah subjeknya. Fokusnya, siapa yang kita senangkan. Kalau kita tahu bahwa waktu kita bekerja, kita mengerjakannya sama seperti kita mengerjakan untuk Kristus, maka seharusnya yang menjadi fokus adalah Kristus. Jadi bukan manusia atau pimpinan kita, tetapi Kristus.
Dan dampaknya akan terjadi di mana waktu kita menyenangkan hati Kristus dengan melakukan kehendak Allah seperti dikatakan di ayat 6b, maka Tuhan akan bekerja dan memberkati apa yang kita kerjakan itu. Satu hal tentang integritas. Tapi di sisi lain tentang integritas, ini juga berbicara mengenai doing things when no one is looking. Melakukan sesuatu ketika tidak ada yang melihat. Dengan kata lain, kita nggak mengerjakan hal-hal yang tidak baik dan yang tidak berkenan, bahkan ketika tidak ada siapapun yang melihat apa yang kita lakukan itu. Coba kita introspeksi diri kita sejenak, Bapak Ibu. Waktu kita bekerja, apakah kita terlalu sibuk mengerjakan hal-hal yang bersifat personal, pribadi, browsing kah, sosial media kah, keluar kantor kah, jalan-jalan, tidur di kantor kah, dan sebagainya. Bahkan ketika tidak ada satupun orang yang tahu dan memonitor kita. Kalau jawabannya ya, saya berdoa, kiranya firman Tuhan hari ini mengubah standar kita dalam mengerjakan pekerjaan keseharian kita. Milikilah integritas ilahi dalam pekerjaan kita. Sekali lagi, integritas bukan hanya berbicara tentang melakukan sesuatu yang benar tanpa harus dilihat dan dinilai oleh siapapun. Tetapi integritas juga berbicara tentang tidak melakukan sesuatu yang salah meskipun tidak ada orang yang melihat, termasuk teman sekerja dan pimpinan kita. Itu poin yang keempat. Lanjut kepada poin yang kelima. 2 poin lagi Bapak Ibu ya. Poin kelima adalah dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat yang ke-6b. Segenap hati artinya wholehearted. Whole itu berarti semua, bukan setengah, bukan 7/8, tetapi seluruh hati. Contemporary English Version katakan, so with your whole heart, you must do what God wants you to do. Dengan sepenuh hati, engkau harus melakukan apa yang Tuhan ingin engkau lakukan. Ini berarti bahwa kita melakukan sesuatu bukan atas apa yang engkau anggap baik, engkau ingin lakukan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Tetapi yang menjadi parameter, yang menjadi patokannya adalah apa yang Tuhan ingin engkau lakukan. Berapa banyak dari saudara yang waktu diberikan tugas atau pekerjaan A oleh atasan kita, tetapi kita lakukan B karena kita anggap yang B lebih baik. Kalau kita disuruh beli barang A oleh bos kita, kita beli barang C karena kita anggap yang C ini bisa substitute, menggantikan barang yang A karena menurut pandangan kita lebih baik dan lebih bermanfaat. Tapi hari ini dengar baik, bukan apa yang baik menurut pandangan kita sebagai hamba atau pekerja, tetapi apa yang baik menurut pandangan Tuhan kita. Dan itulah yang harus kita lakukan. Dan waktu kita lakukan itu, firman Tuhan katakan lebih dalam lagi, dikatakan lakukanlah dengan segenap hati, bukan setengah-setengah. Poin yang ke-6, yang terakhir, dengan rela hati menjalankan pelayanannya. Tadi dengan segenap hati yang kelima, dan yang ke-6 rela hati. New Living Translation katakan work with enthusiasm. Entusias, semangat, dorongan yang kuat, keinginan yang kuat. Dalam terjemahan lain dikatakan dengan senang hati, gladly. Dengan good attitude, sikap hati dan perilaku yang baik. Sekali lagi, bukan untuk manusia, tetapi untuk Kristus. Puji Tuhan. Nah, itu ada 6 poin Bapak Ibu dalam ayat 5-7 dalam Efesus pasal 6 ini. Namun yang menarik Bapak Ibu, perikop ini ditutup di ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, karena ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Wow, this is amazing Bapak Ibu ya. Ada beberapa kata kunci dari ayat ini. Yang pertama dikatakan setiap orang. Perhatikan, setiap orang itu juga termasuk hamba.
Jadi ini berlaku untuk semua, termasuk saudara dan saya yang telah ditebus oleh darah Yesus. Dan yang kedua dikatakan, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik. Jadi setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik. Perhatikan, ada tindakan yang dilakukan. Jadi pekerjaan itu adalah sesuatu perbuatan, tindakan yang kita lakukan, action yang kita kerjakan, yang kita perbuat. Jadi pekerjaan itu bukan sesuatu yang hanya sekedar kita tahu, kita diskusikan, kita persoalkan. Tetapi pekerjaan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan telah kita lakukan, telah kita perbuat. Dan yang bagian yang ketiga, pekerjaan yang telah kita lakukan itu adalah pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Kriteria baik itu adalah 6 poin di atas tadi yang sebelumnya. Yang taat, ya, respect atau hormat, loyal, tulus hati, ya, penuh integritas, dengan segenap hati dan dengan kerelaan hati. Jadi ini hal-hal yang baik, pekerjaan baik yang telah kita perbuat. Tapi bukan hanya pekerjaan yang baik, tetapi sikap hati yang baik dalam kita mengerjakan pekerjaan itu. Dan ayat ke-8 berkata, waktu kita telah mengerjakan semua ini, Bapak Ibu, maka hamba tersebut akan menerima balasannya. Reward, hasil, penghargaan dan upah dari Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu. Jadi rupanya, sebagai hamba yang melakukan 6 poin di atas tadi, Efesus pasal 6 ayat 5-7 ini, akan mendapat double reward, Bapak Ibu. Yang pertama adalah reward atau upah dari Tuhan kita di dunia ini. Tetapi reward yang kedua, yang jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada yang pertama adalah reward dari Tuhan kita yang di sorga, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini yang saya sebut dengan double reward, yang kemudian di dalam bahasa-bahasa sehari kita disebut dengan hukum tabur dan tuai. Apa yang kita kerjakan akan kembali berakibat kembali kepada kita. Haleluya. Ya, apa yang kita kerjakan sebagai hamba, kerjakan akan dapat upah dari Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mengakhiri firman Tuhan, ada 2 pertanyaan sebagai penutup untuk Bapak dan Ibu untuk direnungkan dan dijawab pribadi, lepas pribadi. Pertanyaan yang pertama adalah, who do you work for? Untuk siapa saudara bekerja selama ini? Yang kedua, what motivates you to work? Apa yang memotivasi saudara untuk bekerja selama ini? Saya ingin katakan hari ini, Bapak Ibu, apapun jenis pekerjaan saudara, apakah saudara bekerja sebagai delivery, Gojek, atau Grab? Apakah saudara bekerja di kantor sebagai karyawan? Apakah saudara bekerja di toko sebagai pramuniaga? Apakah saudara bekerja sebagai ibu rumah tangga di rumah yang mengurus rumah tangga? Jangan hanya berpikir bahwa saudara hanya menyenangkan customer, clients, rekan sekerja, pimpinan, anggota keluarga saja. Tetapi ingat, yang saudara senangkan adalah Tuhan Yesus Kristus yang memberi saudara kemampuan, kekuatan, dan kesempatan untuk dapat bekerja dan mengerjakan segala sesuatu. Dan kepada Dialah saudara mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Kalau kita memiliki pengertian ini, maka saya percaya apapun yang kita kerjakan, seberapa simple maupun berat atau besar, kita pasti mengerjakannya all out, karena kita tahu kita mengerjakannya untuk Tuhan di sorga. Dan kalau selama ini, pertanyaan kedua ya tadi ya, yang memotivasi saudara bekerja adalah uang, mungkin ketenaran, mungkin nama baik sendiri, mungkin jabatan, mungkin promosi, mungkin fasilitas, bonus, dan sebagainya. Maka hari ini ubah cara berpikir, ubah motivasi kita dalam kita bekerja. Satu-satunya motivasi yang seharusnya saudara dan saya miliki adalah
upah dan penghargaan dari Tuhan yang melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dan kalau upah dan penghargaan yang diberikan Tuhan itu sudah saudara dan saya terima, maka hidup kita akan menjadi hidup yang lengkap, fulfilled, penuh, sempurna. Karena kita berkenan di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Dan sebagai ayat terakhir, saya rindu kita untuk bersama-sama membaca ayat ini. Dimanapun saudara berada, kita baca Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Inilah yang menjadi motivasi, tujuan, dan dasar dari kita melayani Tuhan dalam pekerjaan keseharian kita. God's first and foremost. Tuhan yang pertama dan terutama. And everything else will flow, will follow. Dan segala sesuatunya, semuanya akan mengalir dan mengikuti hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Sadar bahwa kami diselamatkan untuk melayani. Dan yang paling utama bentuk pelayanan kami adalah lewat pekerjaan kami. Di mana banyak orang yang mungkin belum mengenal Kristus Yesus. Di mana kami meluangkan waktu kami yang paling banyak dalam hidup kami untuk melakukan dan mengerjakannya. Bapak, kami minta pimpinan, hikmat, kekuatan dari Roh Kudus untuk kami bukan hanya mengerti dan mencerna kebenaran firman Tuhan ini, tetapi seperti halnya pekerjaan yang telah dilakukan, kami rindu untuk firman Tuhan ini dapat menjadi bekal untuk kami lakukan dan kerjakan dalam keseharian hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan, garam dan terang dunia, sehingga hidup kami dapat menyaksikan tentang kebesaran Kristus. Waktu orang melihat kami, melihat hasil pekerjaan kami, they see a complete work of Christ. Mereka melihat karya Kristus yang indah lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat ucapan kami, lewat keseharian kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam pekerjaan, dalam kantor, toko, keluarga, dimanapun Engkau tempatkan kami dalam keseharian kami. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi aku berdoa biar kiranya Engkau meteraikan firman-Mu ini dalam hati setiap kami. Jadikan anak-anak-Mu menjadi pekerja-pekerja, hamba-hamba Tuhan yang boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Double reward, upah dari Tuhan yang di dunia dan upah dari Tuhan yang di surga, sekarang dan di waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Kami boleh ada sebagai kemana kami ada pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu benar-benar menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu, karena itu berangkat dari hati kami yang paling dalam yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Dan biarlah Tuhan, kami terus diajar untuk hidup di dalam keselamatan itu. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kami mau berdoa bagi situasi bangsa dan negara kami, secara khusus Tuhan terus dalam situasi pandemi. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh menolong bangsa ini melalui pandemi. Kami bersyukur untuk situasi pandemi yang semakin hari semakin menurun angka penularannya. Kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa biar hal ini boleh berujung pada hal yang baik. Biarlah Tuhan Engkau juga memberikan kesadaran lebih lagi kepada masyarakat Indonesia untuk mereka senantiasa taat dan patuh untuk mengikuti setiap protokol yang ada. Dan kami berdoa ya Bapa, terus mendukung pemerintahan dengan semua program, dengan vaksinasi, biarlah ini boleh menjadi program yang boleh cepat terselesaikan, sehingga kami semua bisa kembali kepada situasi yang seperti semula Tuhan. Terima kasih untuk keadaan ini, kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk keberadaan gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Kami berdoa untuk para pemimpin, para pelayan Tuhan, Tuhan yang senantiasa menyatukan hati kami, para hamba-hamba Tuhan, dan kiranya juga Tuhan terus menolong kami, untuk kami terus bersemangat melayani Tuhan, menghadapi situasi dan tantangan yang ada. Biarlah Tuhan keberadaan gereja ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi banyak orang. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Rosipina, kiranya Tuhan sendiri yang menolong setiap anak-anak-Mu yang menghadapi tantangan, menghadapi permasalahan, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kami berdoa agar Tuhan senantiasa menolong, memegang erat tangan mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa Tuhan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang sedang kekurangan Engkau cukupkan segala sesuatunya. Kami berdoa Engkau mereka yang menghadapi permasalahan berikan kekuatan dan jalan keluar sehingga mereka bisa melewati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk semua keadaan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Berdoa untuk semua hal yang dikerjakan oleh gereja-Mu ini, dan kami mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, dan kami berdoa biar Tuhan sendiri yang menolong mereka juga di dalam setiap aktivitas mereka. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati dan terus mengembangkan setiap kapasitas dalam mereka. Dan Tuhan terus mengangkat mereka naik dan tidak turun. Terima kasih Bapa untuk situasi ini, dan kami percaya Engkau yang terus mengizinkan kami melalui situasi ini, dan kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan. Berdoa untuk perencanaan untuk ibadah tatap muka yang saat ini sedang digodok. Tuhan terus berikan kami hikmat dan kebijaksanaan agar perencanaan ini boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan semua bisa berjalan dan tidak mengalami kendala apapun. Terima kasih, kami rindukan Tuhan, kami semua bisa beribadah lagi tatap muka satu dengan yang lain, kami bisa berinteraksi sebagai tubuh Kristus. Sekali lagi kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua keberadaan kami. Kami percaya Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan senantiasa memegang erat tangan kami, dan kami dedikasikan ibadah ini bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita arahkan hati kita dan angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Yang percaya dan menerima berkat Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka di setiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Oh, ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka di setiap janjimu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.